Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Anissa dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan di NTB saat ini. Nah, di mana di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda ini, seluruh sektor pembangunan menjadi terhambat. Hal ini juga dirasakan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama dalam bidang pendidikan. Seluruh satuan pendidikan dituntut untuk bisa mengaplikasikan serta menggunakan teknologi modern saat ini. Tentunya hal tersebut juga menjadi sisi positif, karena sesuai dengan tuntutan dari era revolusi industri 4.0, saat ini seluruh individu dituntut untuk dapat menguasai teknologi, serta dapat bersaing dengan orang lain. Jadi, baik guru, siswa, serta karyawan lainnya dituntut untuk dapat menguasai teknologi demi tercapainya proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih optimal. Nah, di luar dari itu semua, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di NTB, bahkan di Indonesia, seperti tidak efektifnya pembelajaran online atau daring. Hal ini tentu saja disebabkan atau dikarenakan karena adanya kendala jaringan, kuota terbatas, kemudian banyak gangguan, sulit dalam memahami materi, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, bagaimana cara kita untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada di NTB ini di tengah pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 saat ini memaksa sistem pendidikan untuk beradaptasi secara cepat, dan dapat kita ketahui bahwa masih besarnya kesenjangan yang ada di dalam dunia pendidikan, terutama dalam mutu pendidikan. Dalam dunia pendidikan ada sekolah, orang tua, guru, dan juga pemerintah yang mempunyai kebijakan-kebijakan. Seluruh komponen-komponen tersebut tentu harus dapat bekerja sama atau berkolaborasi demi mewujudkan pendidikan berkualitas di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah telah menyiapkan perencanaan-perencanaan yang akan dilaksanakan selama ini. Guru sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan pemerintah dituntut untuk dapat produktif, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, siswa juga harus bersungguh-sungguh serta menjalani sekolah online secara baik. Selain itu juga orang tua sebagai pengawas anak di rumah juga harus mengawasi kegiatan anak saat belajar. Jadi, baik orang tua serta pihak lainnya juga harus mendukung proses pembelajaran online ini. NTB memiliki peluang, yaitu memiliki banyak generasi muda atau agents of change dalam pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebagai generasi muda, kita dituntut untuk menguasai teknologi. Peran pemuda di sini adalah untuk melaksanakan pendidikan dengan memanfaatkan media-media informasi dan komunikasi dengan menyebarkan tulisan-tulisan mengenai problem pendidikan yang terjadi, kemudian menyadarkan masyarakat tentang kondisi pendidikan terutama di NTB saat ini. Atau para pemuda dapat langsung terjun ke lapangan atau ke dalam masyarakat untuk memasyarakatkan bahwa begitu pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa ke depannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, bahwa mahasiswa harus bisa menjadi agen perubahan atau agents of change saat pandemik. Tentu saja kata-kata tersebut tidak didasari bahwa pemuda itu lebih berani mengambil resiko, lebih unggul baik dari segi kognitif, kekuatan mental, kreativitas, dan lain sebagainya. Jadi sebagai mahasiswa, kita juga sebagai korban dari COVID-19 ini, bagaimana kita harus bisa mengubah pikiran serta pandangan kita menjadi penggerak perubahan yang mampu berkontribusi dalam dunia pendidikan saat ini.
Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah NTB saat ini tentu juga didasari atau dilandasi dari hasil perencanaan periode sebelumnya. Pihak yang membuat perencanaan tersebut telah menelaah serta meneliti masalah-masalah yang ada sebelumnya, kemudian juga memperkirakan masalah yang akan terjadi ke depannya sehingga didapatlah sebuah solusi untuk meminimalisir dari permasalahan tersebut. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, perencanaan tentu sangat berubah karena kegiatan atau proses belajar mengajar juga tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi secara virtual atau e-learning. Jadi perencanaan sangat penting dalam proses pembangunan, terutama dalam pembangunan pendidikan di NTB. Jika tidak ada perencanaan, maka proses pendidikan atau keberlangsungan pendidikan juga pasti akan terjadi kekacauan atau tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara online tentu mendapat banyak kendala, terutama keefektifan belajar mengajar tersebut. Jadi di sini bagaimana guru harus dapat pintar untuk memberi pelajaran secara kreatif dan inovatif sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dengan menggunakan media atau teknik-teknik tertentu. Di mana penggunaan teknologi informasi ini sebagai tuntutan dari era revolusi industri 4.0, di mana setiap orang dituntut untuk dapat menguasai serta menggunakan teknologi agar dapat bersaing dengan orang lain. Di era pandemi ini, kemampuan teknologi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan kreativitas dan inovasi, serta kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan, terutama dalam membuat satu perencanaan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satu program yang telah dijalankan oleh pemerintah NTB dalam dunia pendidikan yaitu mengirimkan pemuda atau pelajar dan mahasiswa ke luar negeri. Namun, di tengah pandemi saat ini, tentu saja program tersebut harus terhalang. Karena seperti kita ketahui bahwa tingkat positif kasus di Indonesia saat ini semakin hari semakin meningkat. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka para pembuat perencanaan untuk kebijakan harus dapat mencari program-program lainnya yang dapat menggantikan program tersebut tanpa harus mengurangi, sehingga dapat memacu atau dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di NTB. Kemudian perencanaan dalam pendidikan sangat penting juga karena sebagai antisipasi terlebih dahulu sebelum hambatan atau risiko yang akan dialami pada saat perencanaan pendidikan diimplementasikan secara nyata. Dengan mengetahui itu, maka pelaku pengembangan pendidikan sudah mempersiapkan solusi yang terbaik terhadap risiko yang akan dialami ataupun dapat meminimalisir risiko yang akan diterima nanti, sehingga tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai secara maksimal. Jadi perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk meminimalisir permasalahan dalam dunia pendidikan. Jika pelaksanaan program atau perencanaan tersebut berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran juga akan berjalan dengan baik. Jadi itulah kenapa perencanaan pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan dalam pendidikan di NTB. Sekian dan terima kasih.